Selamat pagi dari Johor. Kita jumpa lagi dalam Ngobrol Bareng Taufik. Pagi hari ini dengan suasana yang cerah, kita akan bincang-bincang bersama dengan Bung Fadli Nurzal, yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau juga salah satu tokoh politik di Sumatera Utara. Assalamualaikum Bung Fadli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan olahraga masih jalan terus? Ya dikit-dikit lah. Dikit ya? Dikit-dikit. Dari yang kami lihat Bung Fadli, bahwa Bung Fadli dari 5 bersaudara, cuma Bung Fadli yang menjadi politikus ini, artinya ikut politik. Ya, Bagaimana sejarahnya ini kok bisa jadi ikut politik, itu bagaimana? awalnya sih sebenarnya orang tua saya nggak setuju ya, terutama ibu saya. Beliau saya berharap di jalur lain, khususnya jalur di bidang agama gitu. Karena itulah sebenarnya kalau mundur ke belakang, karena itulah beliau minta saya supaya kuliah di IAIN gitu kan. Ya. Bahkan waktu itu beliau berharap saya bisa mengambil kuliah di luar negeri tapi di bidang agama gitu. Tapi saya kuatnya ke politik, akhirnya beliau setuju. Nah, setelah itu butuh ada proses sih sebenarnya waktu itu. Beliau tidak berharap saya dituju di dunia politik. Kalau bapak saya sih terserah saja memilih pilihan yang mana. Ketarikan dari politik ini apa ini? Nah, mungkin karena ini sudah jadi darah yang turun-temurun dari keluarga atau apa istilahnya? Ya titisan keluarga. Kakek saya kan juga dulu politisi, ya. ketua P3 di Asahan, pimpinan Dewan di Asahan. Setelah itu ibu saya beberapa tahun setelah itu, beberapa periode setelah itu ibu saya ketua DPC di Asahan, juga pernah pimpinan Dewan di Asahan gitu. Mungkin itu ya tradisi yang tumbuh di keluarga itu yang membuat saya dari kecil terbawa-bawa cerita, karena saya juga dekat dengan kakek saya atau saya. Juga dengan ibu saya sangat dekat, saya dengan mak saya itu sangat dekat. Mungkin dari kecil suasana itu terbawa, sehingga saya punya keinginan yang kuat, dorongan yang kuat untuk masuk ke dunia politik. Terbukti memang adik-adik saya kan nggak begitu. Iya, makanya dari keterangan yang saya baca bahwa dari 5 bersaudara itu cuma Bung Fadli yang menjadi politik. Itu mungkin karena dari kecil saya biasa dibawa, atau saya acara-acara partai, acara organisasi, ngumpul dengan teman-temannya, bicara politik. Kemudian belakangan setelah saya juga kuliah, saya jadi aktivis. Saya itu sebenarnya waktu jadi aktivis itu tandemnya ibu saya, atau teman dialog, teman berdebatnya ibu saya. Kan ibu saya politisi, saya di mahasiswa, bahkan sempat menjadi misalnya ketua senat di fakultas. Saya juga aktif di HMI. Nah, kita tuh sering berdebat. Kalau saya pulang ke Tanjung Balai misalnya, kita bisa berdebat sampai subuh. Begitu subuh kita istirahat, sholat, istirahat. Sorenya atau siangnya bisa lanjut lagi. Berarti darah politik itu sudah ada lah itu ya. yang membawa suasana. Karena dari kecil itu sudah mengikuti arus-arus daripada sistem politik ini. Ya, tradisi yang tumbuh di keluarga, dialog pembicaraannya saya terbawa. Kan kita masih kecil, dialog atau pembicaraan yang selalu kita dengar itu adalah bicara organisasi dan politik. Mungkin itu yang membentuk karakter saya, sehingga saya memang tidak memilih yang lain, saya memilih jalur politik. Walaupun kuliahnya di IAIN. Di IAIN. Ya. Dan abang saya sudah pernah coba masuk ke politik, tapi dia nggak lanjut juga gitu loh. Abang saya sempat memilih ke jalur politik, saya sempat juga menjadi pengurus partai, tapi tidak lanjut. Ya. Nah, mungkin talenta tidak di situ ya. Ya, mungkin dunianya tidak di situ. Nah, setelah masuk dunia politik, dulu dari aktivis masuk ke politik kan gitu. Nah, apa yang Bung Fadli lihat di politik ini terhadap membangun masyarakat? Politik ini kan alat untuk kita bisa berhubungan dengan satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari upaya kita melakukan sesuatu. Ya. Karena itulah politik itu jembatan kan. Dia juga cara yang disepakati oleh masyarakat untuk mewujudkan
kesepakatan. Karena itulah politik, kalau disepakati untuk kepada tujuan yang baik, maka dia hasilnya baik. Begitu juga kebalikannya. Nah, apakah politik ini bukan hanya merebut kekuasaan? Ya, itu kan makna yang sesungguhnya. Secara luas. Politik itu bertujuan kepada kekuasaan. Ya. Tetapi kalau kita mau menerjemahkannya secara lebih lebih bebas, sesungguhnya itu adalah cara kita untuk sampai kepada satu tujuan, sampai kepada satu kesepakatan. Politik itu juga diistilahkan sebagai kemauan satu dengan yang lainnya itu diterjemahkan dalam kesepakatan. Kesepakatan itulah yang disebut dengan politik atau jalur untuk sampai kepada kesepakatan itu. Okay. Tapi yang biasa kita dengarkan istilahnya politik adalah upaya untuk sampai kepada kekuasaan. Ya. Dari jalur aktivis masuk ke politik, terus pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2 periode. 10 tahun. 2004, 2009, 2014. Ya. Nah, di dalam perjalanan ini ada persoalan yang kami baca bahwa macam musibah gitu. Beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu tersangkut kasus suap. Ini bagaimana ceritanya? Nah, waktu itu kita menganggap ini enteng, menganggap biasa. Kalau ada misalnya sesuatu yang diberikan kepada kita dalam momen tertentu atau kesempatan tertentu, kita tidak mempersoalkan, terima saja. Nanti dari pihak bendahara beri, Pak ini ada tambahan. Apakah kita waktu terima gaji, apakah kita waktu terima SPPD mau kunjungan ke daerah dan sebagainya. Kita santai-santai saja karena kita anggap itu biasa. Tambahan itu kata bendahara maksudnya apa? Tambahan dari sumber mana? Iya macam-macam. Dia nggak sebutkan dari sumber. Dia nggak sebutkan. Pak ini ada tambahan. Bung Fadli juga nggak tanya. Iya kita nggak tanya. Nah, lalu itu jadi persoalan. Belakangan begitu itu jadi masalah, sehingga kita menganggap yang tadinya itu biasa, ternyata itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan membawa musibah atau air bah buat kita kepada banyak orang di antara kita di anggota DPR itu. Karena sampai hari ini kita sudah berapa ya? 5 tambah 7 tambah 3 8, terakhir teman-teman itu ada 14. Saya nggak tahu apakah ada tambahan atau tidak lagi. Tetapi proses itu terjadi karena pada saat itu kita menganggap bahwa penerimaan yang begitu itu sudah lama ada, ya, kemudian itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Ternyata itu bagian dari proses yang keliru. Maksudnya gimana? Salah. Karena proses yang keliru itu maksudnya? Karena itu bukan mestinya kita terima kan? Karena itu kan bukan haknya kita. Itu ada. Kendati pun tidak ada persoalan di kerugian negara. Karena ini juga perlu ditegaskan. Ini baik temuan BPK dan sebagainya itu tidak ada masalah. Kita tidak ada terkait dengan merugikan negara karena tidak ada kerugian negara. Tetapi mereka pihak eksekutif menyiapkannya dalam kaitannya pengesahan APBD. Itu mereka mengambil dari sumber-sumber lain, terutama saya kira itu dari sumber swasta ya. Tetapi itu perlu ditindaklanjuti lah. Sesungguhnya itu bagaimana cerita kelanjutannya nanti. Yang itu didistribusikan kepada anggota DPR. Nah, itu jadi masalah karena gratifikasi kan. Ya, artinya gratifikasi dan ada momen-momen tertentu di situ yang diberikan oleh pihak luar momen kepada. Tertentunya itu panjang, bukan momen tertentu. Ada waktu yang panjang. Berapa lama? Bahkan ketika itu disebutkan kita banyak di antara kita nggak bisa lagi, nggak tahu berapa. Disebutkan aja kepada si fulan. Sudah lupa. Panjang. Lupa ya. Iya. Panjang saking sekali. Lamanya ya. Ketika dikasih 10, sekarang dikasih 20 dan seterusnya. Itu dalam waktu yang banyak, mana ingat kita orang nggak ada catatannya.
Gitu. Jadi akhirnya ketika dituduhkan dengan angka sekian, kita payah kan mau berdebatnya. Mungkin ada beberapa teman yang ingat, tapi beberapa kita yang cukup banyak, terutama beberapa di antara kita ya, itu nggak bisa, nggak tahu berapa gitu loh. Nah, karena waktunya panjang sekali. Nah, karena itu yang terjadi dan kita pun tidak bisa untuk menunjukkan secara pasti berapa angka itu. Bahkan ada yang berdebat, dia merasa tidak menerima itu dengan jumlah segitu. Tetapi karena catatan seseorang, sebut saja namanya Ali Napiah, waktu itu dia bendahara DPR, itu dibenarkan, bahkan disah sepertinya saya kira itu disahkan, ada istilah kita teman-teman catatan dewa. Berapapun dia sebut kita harus terima dan itu benar. Berapapun dia sebut anggota DPR pada saat itu harus menerimanya. Kalau Bung Fadli berapa dituduhkan itu? Saya 960. 960 juta. Berbeda-beda ya. Berbeda. Masing-masing orang berbeda-beda. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Ya kan? Sama-sama kena gitu. Nah, di situ sehingga akhirnya kita pun bingung. Saya waktu disebutnya begitu saya pun bingung. Bagaimana mau? Ada teman-teman yang lebih, ada yang di bawah saya. Ada yang beda-beda. Tidak ada komplain lah waktu itu, tidak bisa komplain. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Bisa. Bahkan ada teman kita lagi yang jadi anggota DPR itu cuma tidak sampai setahun, kena dituduhkan sekian banyak. Itu ada beberapa orang. Dia antar waktu dan itu di ujung prodi cuma 8 bulan. Persis saya tapi nggak sampai setahun deh. Jadi pada saat Bung Fadli mengalami musibah akibat suap Provinsi Sumatera Utara ini, kan itu lagi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR, itu di Komisi 4. Saya di Komisi 4, Komisi Pangan. Komisi Pangan. Nah, itu pada saat di Komisi Pangan, itu kan artinya Komisi 4 ini kan urusannya perut rakyat. Nah, apa yang Bung Fadli lakukan di Komisi 4? Saya pada saat di Komisi 4 itu tentu pertama begini ya. Itu 2014 sampai 2018 ya. 2014 sampai 2018. Jadi saya 4 tahun di DPR. Saya ini kan latar belakangnya kuliahnya di agama. Iya. Masuk ke jurusan masuk ke bidang pangan. Iya. Kan jauh gitu. Jauh sekali. Bahkan jauhnya lama itu kalau mau ditemukan. Iya, betul. Kalau dari segi metodologi mungkin saja. Saya pada saat itu berpikir saya mau di komisi berapa. Waktu masuk DPR. Ya. Saya mau di komisi berapa. Terus saya diskusi dengan beberapa senior dan teman. Begitu juga dengan keluarga. Saya akhirnya memutuskan saya harus di komisi yang itu ada manfaatnya buat masyarakat. Komisi 4 itu ya, semua komisi sama. Maksud saya yang punya bermanfaat langsung dengan masyarakat yang dihubungkan dengan dapil saya. Gitu loh maksudnya. Oh, daerah pilihan ya. Dulu pilihan mana tuh? Saya dapil saya kan Sumut 3. Sumut 3 itu? Sumut 3 itu dari mulai Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, dari Pak Karo. Oh ya, daerah pertanian semua itu. Langkat Binjai. Jadi ada 10 kabupaten kota. Jadi itu terbagi dua kan? Ada daerah pertanian, ada daerah perikanan. Betul. Gitu loh. Betul. Makanya saya memutuskan di Komisi 4. Menurut saya itu berhubungan dengan dapil saya dan dimungkinkan saya bisa melakukan sesuatu untuk dapil saya yang bermanfaat bagi masyarakat pemilih lah ya. Pemilih saya. Nah, itulah saya ambil komisi 4 dan dari Komisi 4 itu saya semaksimal yang bisa saya lakukan selama 4 tahun itu membantu para nelayan, baik itu di bidang regulasi maupun di bidang pemberdayaan. Begitu juga teman-teman atau masyarakat yang aktif di bidang pertanian. Karena itulah pada saat itu saya berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin peralatan pertanian, peralatan perikanan, dukungan pemberdayaannya, apakah itu pelatihan maupun juga bantuan-bantuan alat lainnya gitu loh yang dimungkinkan bisa kepada mereka, serta
mendampingi teman-teman itu yang ada persoalan-persoalan di bidang kehutanan, karena itu kan salah satunya Komisi Kehutanan. Terutama teman-teman dari bagian Tapanuli Selatan ya, karena ada konflik tanah di sana yang sering kali ketemu saya di DPR RI. Bahkan waktu itu ada sempat menteri nggak mau ketemu karena mungkin ada pertimbangan lain dan sebagainya. Saya paksa menteri ketemu dan teman-teman sudah datang dari jauh-jauh. Akhirnya Riau mau ketemu, saya dampingi dan sebagainya, dan dari situ ada langkah 1-2 yang bisa diharapkan bermanfaat. Ya. Dari memperjuangkan masyarakat tentang pertanian, kehutanan, perikanan, tahu-tahu 2014 Bung Fadli 2018 terus drop. Ya, habis. Drop. Karena Artinya kasus. Ya. Saya sih masih kerja. Ya. Saya sih masih kerja, masih terus saja karena saya anggap tidak mungkin saya membiarkan kewenangan yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu yang singkat, karena sudah tersangka. Dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan ditahan kan. Iya. Tapi saya masih kerja terus. Iya. Artinya kan itu langsung kerja terus drop nih ya. 2018 itu masuk di tahanan KPK. Ya. Nah, bagaimana pada saat itu perasaan Bung Fadli di tahanan KPK itu? Saya ya berat lah pasti. Berat. Saya itu jabatannya di DPR itu kan lumayan aktif juga. Saya selain di Komisi Pangan, saya di Komisi Kapoksi, ketua kelompok fraksi. Saya juga di DPR itu anggota Banggar, di MPR saya sekretaris fraksi MPR, juga terlibat di anggota Badan Sosialisasi. Di partai saya wakil ketua umum. Jadi lumayan cukup menyibukkan, terpukul ya. Dan banyak yang tiba-tiba harus turun ke titik nadir kan. Tetapi saya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri terhadap peristiwa itu. Misalnya ketika di partai waktu muktamar di 2016 ya, muktamar di Jakarta, muktamar ke-8 ya kalau saya tidak salah, muktamar P3 ke-8, saya itu sudah disepakati oleh Formatur menjadi sekjen. Tetapi saya bertahan tidak menjadi sekjen. Kenapa? Karena firasat saya itu tidak enak tentang kasus yang ada di Sumatera. Beberapa senior itu mengingatkan, menanya kenapa tidak mau. Beberapa teman-teman juga DPW, karena kita cukup kompak ya, beberapa DPW itu. Termasuk Mas Romi, ketua umum terpilih. Firasat saya tidak enak. Walaupun saya nggak tahu apakah dalam waktu dekat atau masih lama. Tapi firasat saya karena sinyal sudah terbaca. Resonansinya kuat gitu. Resonansinya kuat. Ya. Karena itu kan kita nggak tahu nih kapan resonansinya kuat. Kadang-kadang hilang cerita itu. Timbul lagi. Ditimbulnya kuat resonansinya, begitu-gitulah. Sampai akhirnya saya putuskan saya tidak, lalu disepakati oleh teman-teman di Formatur, saya di wakil ketua umum. Dan karena saya sudah mempersiapkan diri, kalau sewaktu-waktu ternyata kekhawatiran saya itu terjadi, saya sudah siap. Siapnya itu bahwa ini harus dihadapi, harus dilewati gitu. Maka teman pertama yang harus siap buat saya adalah istri saya. Iya. Kita berdialog panjang berkali-kali dan sebagainya. Setelah itu keluarga besar, teman-teman di partai, teman-teman adik-adik yang membantu saya selama ini. Tetapi lebih dari semua, kesiapan pribadi saya harus selesai. Karena dampaknya bisa kemana-mana. Dampak ke istri, ke teman-teman, ke keluarga, dan seterusnya. Dan pribadi sendiri, kalau saya tidak siap, itu akan makan ke dalam. Ya kan? Betul. Bukan berarti kita tidak goncang-goncang lah. Seperti yang saya jelaskan tadi, posisi status sosial lagi muncak-muncaknya, lagi muncak-muncaknya itu kan. Tiba-tiba harus turun ke bawah. Tetapi karena itu memang harus dilewati, harus dihadapi. Tidak bisa kita pindah ke dunia lain untuk meninggalkan situasi itu, kan nggak ada ceritanya itu. Ya saya harus lewati, saya jalani, dan cepat atau lambat akhirnya itu bisa saya saya bisa melewatinya dengan aman, insyaallah gitu. Aman di saya, aman di keluarga. Gitu loh. Berapa kali sidang yang dilakukan pada saat itu? Belasan ya. Saya lupa berapa. Itu sidangnya di Jakarta? Jakarta semua. Saya 8 bulan ditahan di
rutan KPK itu, dan dalam masa yang panjang itulah di situ kita bersidang berkali-kali. Waktu itu sidangnya kan langsung, tidak virtual. Iya. Kita sidang langsung di situ. Ya itu. Jadi dari tahanan KPK itu kan langsung sidang. Ya. Berkali-kali terus ada putusan. Ya, putusan. Dari putusan itu Bung Fadli di mana? Ditempatkan di mana? Di Medan. Medan. Lapas Medan. Lapas Medan. Ya. Sebagian teman-teman ada yang di Lapas Sukamiskin, yang perempuan ada di Lapas LP Wanita Tangerang, tapi juga ada di Lapas Wanita Medan. Ya. Ada beberapa tempat. Nah, pengalaman Bung Fadli lah tentang rumah tahanan KPK dengan lapas yang di Medan itu bagaimana pengalaman yang berkesan di situ? Berkesan dalam pengertian keterbatasan gitu ya. Keterbatasan itu ada di rutan KPK. Itu tentu terbatas sekali. Kita bertemu keluarga cuma bisa 2 kali, hari Senin dengan hari Kamis, dan itu dibatasi cuma 2 jam ya kalau saya tidak salah. 2 jam. Itu karena di waktu-waktu tertentu memang kita butuh ngobrol dengan orang-orang dekat ya, keluarga, teman-teman dekat di partai, teman-teman di kerjaan atau teman-teman bergaul selama ini. Tapi karena waktu terbatas dan orangnya dibatasi, maka kan kita harus memanfaatkan waktu yang terbatas itu. Nah, bagaimana kesiapan mental pada saat Saya sih sudah kelar. Udah Waktu kelar? itu saya sudah siap. Sudah selesai, tidak ada persoalan. Bahkan saya di sana diangkat sebagai koordinator oleh teman-teman. Ada namanya korting ya. Walaupun korting itu ya, koordinator tinggi. Oh, gitu loh. Karena kenapa diangkat korting? Diistilahkan korting karena di situ ada menteri, ada gubernur, ada ini. Jadi karena dianggap ini pejabat yang tinggi gitu ya. Iya. Nah, koordinatornya berarti kan lebih tinggi lagi, gitulah istilah itu. Iya. Jadi koordinator tinggi. Nah, informasi dari luar pada saat tahanan itu nggak dapat. maksudnya? Informasi baik dari segi politik, dari segi Ya kita kita hanya bisa lihat TV. TV ada? Kan ada TV. Oh, ada TV ya, dalam. TV bersama. Oh, ada ya. Ada TV. Tapi pakai timer kan, dibatasi. Jadi jam mulainya ya jam 7 apa jam 6 ya, saya lupa. Nanti selesainya jam 10 malam sebelum kita masuk kamar di kereng istilahnya di sana, atau di keong gitu istilahnya. Saya juga nggak tahu dari dunia mana istilah itu. Ya kan, tapi itulah yang turun temurun di sana, ada istilah itu. Baru kita TV-nya mati tiba-tiba. Nah, jadi dalam masa tertentu, tapi tidak semua juga kita memanfaatkan TV itu. Masing-masing orang di sana memanfaatkan untuk melakukan upaya memenuhi atau memperbaiki kekurangan di masa lalu. Apakah pemenuhan tema-tema agama, apakah pemenuhan tema-tema intelektual, baca buku dan sebagainya, maupun pemenuhan dialog yang selama ini mungkin sangat sibuk sehingga interaksi dengan orang kurang, ya dimanfaatkan. Saya pun melakukan hal yang sama, ngobrol, diskusi, baca Quran, memperkuat ibadah, kurang lebih seperti itulah. Kemudian mengambil satu tema yang mungkin bisa menarik untuk kita bahas di situ, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Dan 8 bulan saya melewatinya, alhamdulillah aman-aman saja. Nah, setelah putusan dipindah ke setelah Medan. Vonis ingkrah, saya dieksekusi ke Medan, lapas Medan, Tanjung Gusta, Medan. Nah, pengalaman di situ. Nah, kalau di Tanjung Gusta kan lebih banyak, jumlahnya besar di situ kan sampai 3.500-an orang pada saat itu. Belakangan sebelum saya keluar itu kan 3.100-an. Dan jumlah yang besar, lokasi yang luas. Kalau kita di tahan KPK kan kecil sekali. Kecil, kita ada 25 orang. Macam gudang gitu lah ya? Ya, terbatas. Oh enggak. Ruangannya, ruangan di tengah itu ada berapa kali berapa saya lupa. Tapi dia di tengah itu, di pinggirnya kamar-kamar kita. Ruangan yang di tengah itu, disitulah kita sholat, di situ kita makan, di situ kita bertemu. Keluar 1 jam pagi, 1 jam sore. Keluar dari untuk ambil sinar matahari lah. Mati, olahraga dan sebagainya. Nah, kemudian kita di situ dengan ruangan yang terbatas itu 25 orang, tentu kan begitu masuk ke lapas berbeda sekali. Ya. Di lapas itu luas. Perasaan bagaimana waktu masuk ke? Pertama
tentu gembira satu hal, gembira, tenang karena sudah melewati proses yang di awal kita lewati, walaupun kita itu ada hal yang menurut kita ganjel ya, di putusan misalnya kita ini kan dicabut hak politiknya. Iya. Oh, dicabut hak politik selama kita. berapa tahun? 2 tahun setelah kita melewati pokok. Maksudnya pokoknya? Iya, setelah kita keluar. Setelah keluar 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2024 lah nanti baru bisa gitu. Habisnya. Nah, setelah berarti setelah 2025 lah ya. Ya, setelah 2024 lah baru bisa kita berupaya untuk masuk ke politik. Ke ini apa namanya? Politik lagi. Istilahnya dipilih. Kalau memilih bisa. Gitu loh. Untuk caleg misalnya atau ikut terlibat dalam proses politik yang lain itu nggak bisa. Nah, di sini kan luas, jumlahnya segitu besar. Kemudian tadi yang kita cuma bisa 2 kali ketemu keluarga, Senin dan Kamis. Sekarang kan di situ bisa hari-hari, kecuali hari Minggu. Itu sebenarnya yang paling membantu kita untuk tetap melewati hari-hari itu, berat ataupun ringan, itu butuh orang-orang terdekat, terutama keluarga. Buat saya terutama istri ya. Nah, melewatinya itu waktunya itu cukup panjang kan, kita bisa selama 6 hari dalam seminggu itu. Kemudian teman berinteraksi lebih besar karena jumlahnya besar sekali di situ ya. Yang dibilang tipikor saja kita itu ada hampir 100 ya pada saat itu, dari berbagai daerah, dari berbagai instansi dan dari berbagai latar belakang. Pengalaman yang menarik di lapas ini apa? Ya saya kira sih sama ya dengan kita di kan interaksi kita lebih luas di sana, lebih banyak orang yang kita ketemui. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kok ini jadi seperti ini, kok ini seperti ini. Iya. Kalau di rutan itu karena terbatas jumlahnya, interaksinya juga di antara kita saja 25 orang. Kalau di rutan kan kita lebih luas, jumlahnya lebih besar. Kita juga bersatu sama Pidum. Ya karena kita ketemu mereka di masjid atau kalau kita lagi jalan ke belakang atau ke aktivitas lainnya. Selain kita juga jumlahnya besar dari berbagai daerah yang tadinya kita tidak kenal atau kita cuma tahu seseorang itu dari cerita orang, di situ kita ketemu. Yang tadinya kita mendapatkan cerita tentang seseorang itu, katakan ceritanya tentang seseorang itu adalah A, ternyata setelah ketemu itu B, gitu loh. Satu hal yang saya juga belajar dari situasi itu adalah seringkali kita menemukan cerita tentang seseorang, sesungguhnya itu ketika kita bertemu bisa lebih parah yang kita dengar dari apa yang kita, atau ternyata tidak seperti itu, jauh. Berarti di situ kita di samping mendengar juga harus ada cross check ya. Ya, check and recheck ya. Pada mereka. Selama ini kan banyak orang cuma mendengar saja terus ngambil keputusan. Ya, ambil keputusan. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Iya. Itu pengalaman yang betul-betul itu saya betul-betul kaget. Ya. Loh, kok jadi begini? Dia cerita seperti apa, dan itu bisa dikonfirmasi kepada beberapa orang di situ. Nah, tapi saya memutuskan sambil mendengar cerita-cerita itu. Banyak hal lah saya dengar ya, yang ada yang harus saya pendam untuk saya ambil pelajaran dari situ. Ada yang saya kira perlu itu dicari solusinya di masa depan. Supaya itu tidak karena begini, lapas maupun rutan itu kan upaya menahan orang untuk tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Di sisi lain diharapkan terjadinya perubahan dari dia pribadinya. Dari situ pula maka diharapkan ada efek yang lebih besar ketika dia kembali berinteraksi dengan masyarakat atau berintegrasi dengan masyarakat gitu. Nah, karena itu upaya yang dilakukan siapapun ya, baik pemerintah dalam hal ini Kemenkumham maupun pihak aparatur hukum, baik mulai kejaksaan, KPK, polisi dan seterusnya, maupun kita atau orang-orang yang ada di dalam, harus ada sepaham. Kalaupun tidak sampai kepada titik detailnya bersepakat, tapi semangatnya bersepaham bahwa efeknya keluar itu harus ada. Kalau tidak ada efeknya keluar, maka ini hanya akan memperpanjang proses hukum. Biaya akan habis di situ, pastilah biaya negara akan habis karena dibutuhkan sekian besar biaya yang keluar di situ. Dan orang yang di dalam
itu tentu memprihatinkan karena keterbatasan anggaran, mungkin tempatnya kurang baik, menyudutkan si pihak A, menyalahkan pihak B, nggak bisa. Dia satu kesepahaman bersama bahwa lembaga ini bisa melahirkan kesepahaman untuk setelah itu nanti punya dampak. Nah, yang menarik di sini Ketua, kalau saya lihat, apakah setelah itu kan masuk pembinaan ya. Di dalam itu pembinaan. Apakah pada umumnya orang keluar dari situ ada perubahan? Ya, saya tidak tahu persisnya karena itu membutuhkan survei misalnya kan, atau membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tetapi bahwa ada yang betul-betul mengalami perubahan, iya. Ada ya? Banyak sekali. Nah di sana di dalam itu pembinaannya bagaimana di dalam? Ya macam-macam, tergantung lapasnya kan. Tapi secara umum kan ada di bidang agama. Saya juga terlibat di situ, memberikan motivasi dan tema sejarah di dalam program yang kita laksanakan di masjid gitu ya. Saya salah satu pembicaranya di sana. Kemudian ada bidang apa istilahnya ya, mendorong kemampuan dirinya, skillnya untuk bisa keluar dengan berbagai upaya yang dilakukan di sana. Kan ada juga Bingker kan, binaan kerja dan seterusnya. Tetapi ada juga yang memang tidak mau. Tidak mau itu apakah dia sudah pasrah karena hukumannya besar, tapi ada yang hukumannya bahkan hukuman mati misalnya, dia produktif di sana, dia ngajar, dia memberikan pencerahan, karena bagi dia putusan apapun kan harus dilewati hari-hari sampai kepada putusan itu, dia kan harus melewatinya dengan normal, dengan sadar, gitu loh. Jadi putusan yang seperti itu benar buat orang yang melewati hari-hari. Begitu juga kalau hukuman kita mungkin ringan, cuma tahunan, ada orang yang mungkin puluhan tahun, ada yang seumur hidup. Kesadaran kita bahwa sampai kepada titik kita selesai melewatinya, kita harus sadar dan normal. Dengan kita sadar dan normal, diharapkan konsekuensi-konsekuensi lainnya tidak datang, khususnya sakit misalnya gitu. Dan kita bisa produktif berpikir, lalu kita produktif pula memberikan pikiran-pikiran kita kepada teman-teman di sana. Saya selalu mengatakan kepada mereka di sana, kita ini jangan sampai sudah ditahan, tidak berubah. Itu namanya kalah 2 kali. Gitu loh. Kalah 2 kali dalam waktu yang sama. Kalau kita sudah ditahan, kita harus mengambil manfaat dari proses itu. Tentu manfaatnya adalah perbaikan diri. Bagi yang selama ini misalnya kita waktu habis sehingga untuk membaca Quran, baca buku, berdiskusi, mendengarkan ceramah dan sebagainya selama ini terbatas. Di situ kita manfaatkan. Mungkin selama ini ketua kan dikasih uang tanpa nanya, ambil saja. Nah, mungkin dengan pengalaman ini nanya lagi kan, ini uang apa? Dari mana? Kan? Yang lalu, yang lalu tanpa tanya. Gitu, ya. Yang sekarang kan mungkin jadi perubahan menanya dulu. Angel sama gel. Ini gel apa angel? Kalau gel jelas, angel enggak jelas. Enggak jelas ya. Gitu loh. Adakah dari pengalaman ketua untuk himbauan mungkin sama pemerintah tentang kondisi lapas atau himbauan terhadap orang-orang yang pernah di lapas? Apa yang ingin Bung Fadli sampaikan di sini? Saya kira sih dari segi hukuman ya, lapas itu kan sudah sesak, over capacity. Tetapi teman-teman itu yang saya lihat masuk, ada yang mestinya tidak perlu ditahan. Mereka juga korban. Korban tuh banyak sekali. Sementara orang-orang yang pantas dan yang bertanggung jawab di situ nggak masuk misalnya. Mereka ada di luar negeri sana, atau jalurnya yang ada di Indonesia itu nggak kena mereka gitu. Sementara mereka dari melakukan itu karena memang perekonomian mereka kacau, mereka kondisi ekonominya memprihatinkan. Karena itu mereka melakukan upaya itu, walaupun itu upaya yang salah kan, tapi kan alasan ekonomi dan sebagainya. Nah maksud saya sih harus ada perubahan yang lebih jelas terhadap mereka itu penanganannya, karena mereka itu pertama korban. Nah yang kedua, proses ini juga harus, itu yang tadi saya katakan, harus bersama-sama memahaminya.
Kalau semua memahaminya, maka akan bersama-sama pula melangkah lebih lanjut, menyepakatinya. Kesepahaman ini yang tidak ketemu. Menurut saya sih begitu. Harus sama-sama memahami bahwa ini mengancam masa depan. Apapun itu dari proses yang ada di lapas itu. Mau di bidang apapun kesalahannya, mau tipikor, mau tidak pidana, narkoba, bidum, kriminal. Harus ada kesepahaman di antara semua yang terkait, termasuk warga lapas itu. Dari kesepahaman itu baru meningkat kesepakatan. Apa kesepahaman? Kesepahaman bahwa dampak ini berbahaya kalau kita menganggap biasa. Dampak kepada diri kita, dampak kepada keluarga, yang sudah pasti itu akan dampak kepada bangsa ini. Saya sih melihatnya itu ya mungkin saya tidak punya data yang kuat atau butuh penelitian yang kuat, tapi misalnya di narkoba ya, di narkoba itu sungguh mengancam kita. Harus ada kesadaran. Kita harus sadar bahwa itu mengancam sekali. Jumlahnya coba 2.000, kita tuh 3.500 sekian, katakan 3.000 misalnya. Nanti narkoba itu bisa sampai 2.500 misalnya, atau 2.000 di dalam itu. Bisa di dalam. Jumlahnya besar sekali. Dengan jumlah yang besar itu berarti kan ada terancamnya masa depan generasi kita dari situ. Kita kan udah tahu semua nih rawannya narkoba ini, seramnya narkoba ini, dan kekhawatiran itu keterlibatan generasi kita. Ya. Karena ini loh yang susahnya. Kalau dia di usia 40-an 50 tertentu, itu kan dalam tanda petik kurang produktif seperti produktivitasnya generasi di bawah itu. Dan mereka sudah terdampak. Coba bayangkan kalau ini tidak ada kesepahaman kita mengatasi, bagaimana kita punya masa depan di depan. Karena itu kita wajar bercuriga ada satu skenario desain supaya generasi kita ini adalah generasi yang tidak mampu di masa depan. Ada macam meracuni gitu. Iya. Macam Cina dulu candu. Candu. Ya. Kalau generasi kita adalah generasi yang mengkhawatirkan di masa depan, sesungguhnya kita punya kesimpulan adalah masa depan kita berbahaya. Gitu. Terima kasih nih Bung Fadli bincang-bincang. Ini kan Ramadan ini. Apa yang Bung Fadli mau sampaikan kepada masyarakat umum tentang Ramadan ini? Ya, saya kira kan kita ini dari segi usia ada yang sudah berpuluh-puluh kali masuk di ikut dalam ibadah Ramadan. Dari segi usia sudah berpuluh-puluh kali. Ada yang mungkin baru 5-3 kali. Itulah adik-adik kita yang atau anak-anak kita yang menginjak masa bertanggung jawab terhadap dirinya. Ramadan ini sebenarnya kan kalau dipahami secara makna, dia adalah bulan pembakaran. Ya. Ya, bulan konsolidasi. Dan apa yang mau kita lakukan di sini? Kita manfaatkan bulan ini untuk evaluasi semaksimal. Dari evaluasi di bulan itu, karena itu kan disiapkan Ramadan 1 bulan. Allah menyiapkan 1 bulan kita untuk mengevaluasi. 11 bulan beraktivitas, 1 bulan kita disiapkan, dikasih Allah fasilitas loh ini. Ini bukan beban 1 bulan ini, fasilitas yang dikasih Allah. Karena kehidupan kita juga membutuhkan pembakaran, karena itu ada olahraga, membutuhkan refreshing, membutuhkan mengurangi beban aktivitas yang begitu tinggi. Ada masa istirahat, ada masa ngobrol santai, untuk menimbulkan energi lain yang itu bisa mendorong aktivitas kita yang baru, produktivitas yang baru. Begitu juga Ramadan ini, diharapkan dengan itu kita bisa beraktivitas untuk produktivitas yang lebih tinggi di bulan berikutnya. Karena itu saya berharap kita harus sadar gitu loh. Ini bukan bulan beban, itu loh saya mau katakan. Ini bukan bulan beban. Allah kasih bulan ini bulan untuk fasilitas kita. Karena itu saya sering mengatakan bulan Ramadan itu bukan bulan beban. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesempatan.
gitu loh. Untuk meraih kemenangan. Untuk kita mempersiapkan kemungkinan yang bisa kita dapatkan di bulan berikutnya. Kalau maksimal, maka kemenangan. Ya. Kalau tidak maksimal, maka pengulangan. Bahkan mungkin kemunduran. Nah, karena itu bulan Ramadan itu kita manfaatkan di sana semaksimal mungkin dalam upaya kita untuk meraih kesempatan itu. Ini fasilitas Allah kasih kita di sini. Karena orang ada satu pernah cerita, ya saya lupa siapa yang menyampaikan. Kalau kita melakukan sesuatu secara maksimal dan itu dilakukan terus-menerus, itu sesungguhnya membutuhkan waktu rest, waktu istirahat. Pernah satu kejadian, ada 2 orang bekerja, yang satu terus-terusan bekerja tanpa istirahat, yang satu dia memanfaatkan waktu istirahatnya secara benar, lalu hasilnya yang lebih baik adalah yang istirahat. Yang tidak memanfaatkan itu, dia awalnya tinggi karena belakangan dia akan menurun. Begitu juga hari-hari kita. Itu tadi kalau saya tidak salah adalah hasil penelitian. Begitu juga hari-hari kita. Kalau kita selama 11 bulan ini sudah melakukan berbagai macam aktivitas, maka 1 bulan ini Allah kasih kita fasilitas. Fasilitas untuk memperbaiki potensi yang ada pada diri kita supaya dia tune up lah. Tune up kan kalau kendaraan, kalau dia dunia digital mungkin disebut update. Ya. Jadi sama lah dengan Bung Fadli saat ini lagi update nih. Ya, lagi. Karena kan selama berapa tahun ini kan 3 tahun 8 bulan 9 hari istirahat. Ya. Ini mengupdate diri, memperbaiki diri untuk lebih melakukan perbaikan ke depannya. Jadi baiklah, itu tadi kita ngobrol dengan Bung Fadli tentang bagaimana lika-liku politik di Republik kita ini. Nah, yang jelas satu pesan dari Bung Fadli tadi, kalau Anda terima dari mana-mana, tanya dulu. Jangan ambil saja. Kalau ambil saja ini kejadiannya. Jadi tanya dulu dari mana asal usul. Jel apa angel? Jel atau angel. Nah, itu dia. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.